Yang mau diobatin mbaknya kan? Ceritakan mbak keluhannya apa mbak, singkat. Ini mbak, keluhannya tuh saya itu mulai dari semenjak pokoknya sudah mengerti ini kok, dari nikah itu udah itu mbak, sakit-sakitan terus, usaha tuh seret banget sampai terjerat utang terus saya tuh sakit udah nggak bisa mikir, sakitnya itu gonta-ganti gitu mbak. Terus saya pernah di Cilengsi itu jualan bakso tuh rame banget sampai yang datang itu cuman semut sama laler pernah mbak. Terus saya tinggal ke luar negeri ini, sampai di sini saya sampai tambah susah banget. Saya usaha sakit-sakitan, perut saya suka gede. Terus saya usaha terjerat utang terus. Gimana itu mbak, saya lupa ingatan. Ini aku baru kebakaran, sampai sekarang saya masih ngangsur rumah yang saya kebakaran itu mbak. Posisi mbak di Hong Kong ya? Saya di Hong Kong ya. Nah yang rumah kebakaran di mana? Kan ceritanya saya ini di sini sakit-sakitan mbak, baru stroke, masuk di rumah sakit, baru gitu saya majikan saya nggak mau, saya nggak boleh sakit-sakitan, nggak mau ngurus orang sakit-sakitan. Akhirnya saya keluar cari majikan, nggak dapet. Saya mau pulang ke Indonesia nggak punya uang, jadi saya hidup di luar mbak. Jadi saya nggak punya majikan. Terus akhirnya aku ngontrak di sini itu. Saya dagang gorengan mbak. Dagang gorengan itu tak tinggal nganterin gorengan, minyaknya itu lupa nggak dimatiin kompornya. Pokoknya saya itu lupa gitu mbak, lupa terus apa-apa itu. Jadi kebakaran sampai pemadam datang, polisi sampai itu mobil-mobilan pada datang gitu mbak. Berarti di Hong Kong yang kebakaran itu ya? Nah iya di Hong Kong. berarti tapi alhamdulillahnya itu baik banget mbak. Allah nolongin, jadi bisa mati sendiri, nggak ada yang matiin. Tapi di dalam rumah, cuma di dalam rumah ini aja, yang kontrakan saya aja satu itu. Lainnya enggak, listrik biasanya nyambung itu enggak mbak, cuman serumah aja. Alhamdulillah masih selamat. Cuman aku ngansur sampai sekarang gitu mbak. Nah di sana tinggal dengan siapa? Sendirian. Kalau keluarganya di keluarganya di Indonesia semua mbak. kota apa? Saya udah nggak punya suami. Waktu saya tinggal pergi ke sini, suami saya nikah lagi, rumahnya di Cilengsi itu, di KTM. Oh di Cilengsi, Perum Kenari. di Perum Kenari. Berarti ini adiknya di Perum Kenari? Bukan, adiknya di Malang mbak. Oh di mana? Di Malang, Jawa Timur. Oh di Malang. Ya udah kita ini aja. Ini memang kalau saya lihat ada yang ganggu. Ini dengerin bu, mbak. Panglima ngasih. Oke, Panglima sudah ngasih penjelasan ini. Ya ini memang kalau saya lihat ada yang ganggu, ada memang yang tidak suka, yang ingin memecah belah, tidak suka melihat kesuksesan ibu maju, ibu di sana berkembang. Ini tidak suka. Jadi memang dikirim sesuatu yang membuat ibu itu ada aja masalah terus. Ya kan, kerjaan ada tapi hasil nggak jelas, nggak tersimpan. Jadi sosoknya itu tidak saya kayak badannya dipocongin, ada banaspati, makhluk api, ada makhluk sampah, ada siluman nenek-nenek saya lihat. Jadi banyak sekali gitu di badan yang bersarang gitu, sehingga membuat ibu tuh kayak kebingungan, kayak orang nggak tenang, kayak orang yang hatinya tuh gundah gelisah selalu gitu, seperti itu. Ini yang Perut suka kram nggak? Perut kayak kram gitu, kayak nggak enak. yang sesak nafas. Iya. Dulu kalau aku tidur sama ini temenku takutan, katanya saya kalau malam kayak mayit. Tahun berapa yang mbak bilang kejadian ini mulai nikah? Kalau nikah yang pertama, saya nikah 2 kali mbak. Yang pertama tahun 2000, yang 1986. Terus yang kedua? Terus nikah lagi tahun 2003. Nah yang mbak bilang mulainya kejadian ini sejak pernikahan itu yang dimaksud pernikahan pertama apa kedua?
begitu lancar usaha. Suami itu juga ngajakin ke dukun gitu. Yang pertama. Oke, sudah Mbak, sudah. Maklumnya sudah ditarik. Iya. Kita telisik ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Siapa kamu? Tangannya sedang menulis sesuatu. Mengandung huruf O. Yang suruh kamu mengandung huruf O. Laki-laki apa perempuan? Maaf Mbak, mantan Mbak ada yang namanya mengandung huruf O. Mantan saya namanya Tito. Yang pertama. Yang kedua? Ya, yang kedua Samsul Bari. Oke. Berarti yang mengandung huruf O yang pertama. Oke, lalu apa yang dipencet biar dia enggak diemin aja. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Oh, mengikat. Apa yang diikat? Tuh. Seluruh badannya diikat seperti pocong. Seperti apa? Ya tujuannya apa nih tujuannya? Biar kayak mayat ya. Biar apa? Jadi wadahnya Untuk apa? untuk penyambungnya. Jadi wadah maksudnya untuk apa? Mau ditumbalin? Gitu? Atau apa? Yang jelas coba. Mau ditumbalin? Mau jadi bagian kami tak beruntung karena tidak menjalani dan menghindari meninggalkan jejakmu tidak bisa terhapuskan kau pergi kemanapun. Maksud kamu bagaimana? Jejakmu tidak bisa dihapuskan meskipun kamu pergi kemanapun. Mbak dengar apa enggak? Dengar, Mbak. Coba diperjelas maksudnya bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Si Mbak dipanggil ya? Ya, siapa ini? Nokoyo ki uripmu awale ki lananganmu gaweane kono gawe sing ora
ora karepe ki entuk luwihan saka nggon-nggon wong-wong sing belajari kuwi. Awakmu biyen melu, nah sakjane ki kok ora dadi. Maaf ya, mau nanya. Dulu waktu suami pertama suka datang ke dukun ya? Dan Mbak diajak? Iya. Iya, pernah saya pernah mandi di laut juga, Mbak. Mbaknya juga ikut Diajak ke dimandiin. Kerawang, ke Cikarang, kemana-mana pokoknya. Nah, kowe iki nontonono arep entuk duit luwih, hatae luwih, oki di lomponi Di Lombon itu. malah awakmu dadi nggone kuwi Aku. Tujuannya apa waktu itu? arep lancar Biar- kabeh urusane lancar Jadi sebenarnya itu haknya. malah tadi semrawut Walah. karena tidak kuat menjalani itu lo Persyaratan. malah apik tapi karate gak lungo karate berbekas ning gone awakmu marai kesialan. Oh iya ya. Jadi apes Mbak bawaannya gara-gara Mbak, ini aku terjemahkan ya menurut versiku. Dulu Mbak pernah menjalani ritual itu. Percaya akan hal itu biyen toh. Dulu ya, ini maksudnya dulu Mbak percaya akan hal itu, Mbak lakukan ritual-ritual itu. Sebenarnya Mbak udah nggak menjalani, malahan Mbak udah pergi jauh meninggalkan dunia itu. Tapi karatnya masih berbekas di badan Mbak. Itulah yang membuat kesialan selama ini. Gitu, harus dibersihkan memang. Yo soal iki kan Iya, Mbak. biyen ki lunga kono, lunga kene, lunga kono. Bukan yang satu tempat berarti ya yang didatangi. Maksudnya ki berulang-ulang ngelaksanake ritual Oh kuwi. iya. Berapa kali dulu Mbak mandi-mandi kayak gitu? Apa Yang meneh? terakhir ini tahun 2019 satu kali mandi di Pantai Ngeliat, katanya di Sendang Kamulian itu diajakin namanya Pak Buhori itu Mbak, terus ke Gunung Kawi juga, tahu itu Mbak, udah tujuannya mah pingin berobat, pingin Tadi sembuh, saya udah karate berobat ning ngelupruk Filipina. ning gone rogone. Oh. Tadi marai malah begini. Kalau dia tidak terus menjalani dan mengikuti aturan, dia itu kan hanya bawaan dari Suami. tapi dia mengiyakan pada saat itu. Tapi dia tidak menjalani, akhirnya Apa yang diperintahkan? badannya ya begitu. Bolak-balik harus ke sana lagi ya. Kudu kuwi to Apa? ono sing dipenuhi Sajene. syarat-syarat. Aku gak gelem ngomong Dia nggak mau. soalnya melas untuk supaya dia tidak ingat terlalu dalam, tapi dia mau membersihkan bahwasanya mengakui dia pernah bersalah ke tempat itu, mengingat macam-macam yang dipersiapkan itu. Menurut saya lebih baik tidak usah diingat Nggak perlu lagi. apa saja yang disiapkan, baik itu minyak dan lain-lainnya sudah disiapkan ge. Iya. Intinya harus dibersihkan lah Intine gitu. awakmu kindo kudu diresikno. Soale ngene, dia sudah menyadari ini salah.
Iya. Tapi kekurangannya dia tidak membentengi dirinya ketika dia keluar dari lingkaran itu. Jadi dikejar-kejar terus seolah-olah gitu ya Mbak? Kenapa? Bagaimanapun yang terjadi dengan dirimu, Tuhanmu sayang karena kamu tetap saja selamat dalam keadaan apapun. Ini beberapa kali diberikan keselamatan. Sakitnya pengguguran dosa-dosa. Dan masih ditolong, keadaan apapun masih ada yang menolong. Gendong. Gitu ya Mbak? Iya. Di sana itu Kemarin berat. ini mau berobat ini kemarin saya dicekel polisi 2 kali Mbak, tapi alhamdulillah selamat. Nah, aku Dilepas lagi. Dicekel oleh siapa? Loh, iki kan wis ora ono sing penanggungan. Saya terus kemarin itu sore-sore saya mau ngambil dagangan, saya dicegat preman itu, terus premannya polisi itu Nek Mbak. kono ki Jadi uripe apa? alhamdulillah sudah dilepas, KTP saya langsung dikasihin lagi gitu. Biasanya kan di penjara itu Mbak, tapi alhamdulillah selamat. Tapi kan Bisa di berarti negeri orang. Gusti Allah masih Melindungi. menyayangimu dan selalu menyayangimu. Apalagi kalau dirimu mau kembali. Jadi Mbak beberapa kali ditangkap di sana. Hampir berurusan dengan hukum ya. Tapi Tidak lolos. hanya dengan Iya, hukum, kemarin tapi Mbak, juga masih dengan kemarin masih 2-3 hari kesehatannya. sekarang ini mau Baru-baru di banget. Mbak. kesehatannya itu sudah hampir tidak bisa bergerak badannya. Tapi diberikan lagi kesembuhan. Api sudah hampir ingin membakar. Tapi ya Masih selamat ya dianya. alhamdulillah selamat. Harus disyukuri juga. itu. Maka itu kuncinya adalah kamu harus benar-benar Iya. menangis dalam sujudmu Taubat. dan terus berjuang dalam ibadahmu supaya Allah mengangkatmu dari keadaan yang tidak membuatmu, Bahagia. yang buatmu tidak nyaman itu Tidak Allah nyaman. angkat menjadi tenang dan berkah. Seperti itu karena usiamu semakin bertambah. Jadi perbuatan kita masa lalu itu sangat berpengaruh kepada kita. Kalau apa? Kalau kita tidak diberikan kesusahan dan masih saja sombong, itu berarti Allah tidak sayang. Iya. Tapi ketika kita susah, kita punya pikiran aku salah apa ya? Untuk diingatkan kembali berarti Allah memberikan waktu untuk perbaiki diri kita. Wis jelas jenenge sopo, Iya. urusane opo aku. Maaf Mbah, sebentar. Berarti hanya satu arah itu ya, dari Iya. kesalahan diri sendiri. Lah, Nggak ada kiriman-kiriman. saiki ngene, kiriman itu tidak seberat dengan perbuatan dosa kita. Walaupun ada ya. Kalaupun kita itu tidak menganggap, wah, kamu kalau ingat pada saat itu berharap besarnya pada sesuatu yang kamu jalani, bukan beratnya, besarnya kekuatan Allah dalam hidupmu. Itu yang sangat berat. Nah, Fatal akibatnya ya. jadi inilah yang memberatkan hidupmu. Eling-eling kembali dielingono biyen, tapi elingan awakmu ki kageme perbaikan awakmu. Tutu penyesalan, nangis terus menerus tanpa perbaikan melalui ikhtiar ibadahmu.
Jadi perbaikanmu adalah semakin kerja keras dalam ikhtiar ibadah. Lakoni ibadahmu, tekuni ibadahmu. Paham ya Mbak? Sakjane kuwi penyelamatmu. Dudu apa-apa sing liyane ora iso nambani kon awakmu karo Diri sendiri. ibadahmu sing nambani keangelan uripmu. Ya. Iya ta? Ya. Nanti paling Mbak bantu bersihin Mbak, tapi untuk perisai selanjutnya Mbak harus Karate ibadah. ben diresikno. Hmm. Ngono wis Ini Mbak Sinten namanya? Namanya siapa? aku ki mbah sing huruf PT. Mbah huruf PT. Mbah Kong apa Mbah Putri? Aku Mbah Kong. Mbahnya Mbak mungkin namanya mengandung huruf T. Mbak maaf usia Mbak berapa? Lahirmu kan tahun berapa? Lo enggak usianya Mbak Kelahiran sampai 69 nggak salah Mbak. Mbak Asih. Oh, masa kelahiran sendiri lupa? Itu di 9 berarti. tuker pas mau pergi ke sini tuh Alah. ganti-ganti jadi lupa Ya, Mbak. sekitar Kan Mbak. ya oke sekitar 50 lebih ya. wis ya. 50 Ya, pas. makasih Mbak. Kaiso. Udah ya Mbak, udah paham ya? Ini Mbahnya mau pamit Sing nih, Mbah penting Teh. wis ngerti. Nggih Mbak, kula nyuwun ngapunten sing ageng nggih. Iki angger uripmu apik ngelakoni sing wajib dilakoni. Sing duwe dunya mesti kowe dikei apa sing dibutuhke dunya ning akhirat. Nggih. Nggih Mbak. Nggih, Makasih. Nuhun nggih Mbah. Mas Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjut pengobatan aja ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi Rabbi zini fika tahiran biiman. Ya Allah, sembuhkan penyakit dalam darahnya, dalam dagingnya, dalam tulangnya, dalam jiwanya. Ya Allah, aku mohon padamu yang Kau maha penyembuh. Ya Allah, sembuhkan dia. Ya Allah, siapa nama aslinya Ibu? Gini Ini asik. Gini Asih binti Sumowijoyo. Tumawijo. Ila dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil najim wa waliza Sulaiman ibnu Daud tawil umri wa sayyiz zadi waqdi hajat waksir amwali wa uladi wa bibni linnasi ajma'in wa tab'adal wa taqulu min banina ma laysa lamman kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin wa kul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadilu minal qur'an wa huwa rahmatuhu lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sisa ampas di gelas dituang ke baskom, dicampur sama yang di baskom. Ini si ampasnya ini Mbak. Ya, tuangin. Ya. Nanti yang di baskom dicampur air di ember untuk mandi ya. Iya Mbak. Cara mandinya diguyur pelan-pelan, satu gayung demi satu gayung, jatuhkan di ubun-ubun. Bayangkan air doa itu masuk ke ubun-ubun, meresap ke dalam tulang dan membersihkan semua kotoran, karat, kerang yang di badan Mbak melalui air doa itu. Sambil baca doa surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Ya. Iya Mbak. Terus Iya. jus daun sirih diminum sehari 2 kali. Pagi sore masukin kulkas, besoknya minum lagi pagi sore sampai habis. Kemungkinan habis dalam waktu 4 hari. Terus Iya, Mbak. air mineral yang 1 botol masih baru itu untuk 1 minggu. Tinggal isi ulang. Kalau sudah setengah, isi ulang lagi, refill. Gitu. Iya Mbak. Ada doa yang akan dikirim untuk diamalkan. Jadi obatnya ada 2 ya, yang diminum dan yang dizikirkan. Itu wajib nanti dihafalkan dan diamalkan. Itu ya Mbak. Iya. Ada pertanyaan lagi? Sementara udah Iya. cukup, nanti aku kirim videonya ya.
Iya Mbak. Iya. Ya udah gitu aja. Makasih ya. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya Ibu, Oke. sehat-sehat selalu, sukses selalu, biar semua hilang yang tidak baik Amin. dari badannya ya. Amin. Nah, Terima kasih Panglima. iya, Terima kasih nanti Mbak Esti. nanti kalau ada tambahan obat di WA. Nanti kalau ada tambahan obat aku kirim chat ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.